Perkenalkan, nama saya Nirwanda Reiga Dijaha. Saya mahasiswa Universitas Terbuka dengan prodi Sistem Informasi. Nomor induk mahasiswa 0483444388. Saya berasal dari UP BJJ Surabaya. Video yang saya buat kali ini untuk memenuhi tugas 3 keamanan jaringan, sebagaimana diberikan tugas sebagai berikut. Kita diminta untuk melakukan praktikum Intrusion Detection atau Prevention System, yaitu praktikum SNOT IDS modul pada pedoman praktikum 3. Untuk panduan pengerjaan, kita diminta untuk melakukan setiap tahapan praktikum dengan mengacu pada panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning dan BMP MSIM 4404 keamanan jaringan. Untuk pelaporan dan penilaian, seperti biasanya kita diminta untuk menampilkan video pengerjaan tugas dan juga file langkah-langkah kita dalam mengerjakan tugas. Langsung saja kita lihat panduan praktikumnya. Kita diminta melakukan instalasi SNOT sebagaimana konfigurasi topologi sebagai berikut. Ini nanti kita akan menggunakan VirtualBox ya, menggunakan 2 mesin. Langkah pertama, kita diminta untuk mengaktifkan GUIS pada OS Windows 7 atau versi yang lebih baru. Terus saja kita pada Oracle VirtualBox. Di sini saya sudah melakukan instalasi Windows 7. Saya dapatkan OS-nya dari alamat web berikut ini. Oke, di sini juga sudah saya clone ya. Jadi sebagaimana yang diminta di panduan, kita menggunakan 2 mesin nanti. Nah, caranya nge-clone itu seperti ini ya. Kita clone, lalu kita beri nama, lalu kita selesai. Udah, kurang lebih seperti itu. Sebelum kita menjalankan mesin pada web telnet server ataupun SNOT, nah di sini kita melakukan konfigurasi pada bagian jaringan dan juga MAC address ya. Karena ketika kita clone, maka hasil clone ini akan otomatis sama, jadi seragam. Jika kita tidak melakukan perubahan MAC address, maka kondisinya sama. Caranya melakukan perubahan yaitu kita, karena ini sudah berjalan ya, saya berikan contoh pada mesin yang belum berjalan. Kita klik di sini pengaturan, bisa di sini. Lalu kita pada jaringan. Di sini jaringan bawaannya itu tercantol pada NAT ya. Lalu kita rubah ke jaringan internal. Untuk merubah MAC address secara acak, kita tinggal mengklik bagian ini. Hasilkan alamat MAC baru secara acak. Ini kita klik saja. Ini akan berubah. Lalu selanjutnya langsung saja kita jalankan mesinnya. Kemudian kita cek alamat IP-nya ya. Kita klik tombol start, kita ke cmd. Di sini kita ketikkan IP config all. Oke, di sini sudah muncul. Untuk alamat IP-nya ini ya, bagian ini. Maka kita lakukan perubahan alamat IP sebagaimana yang diminta pada panduan praktikum. Jadi alamat IP-nya untuk slotnya kita ganti ini 192.168.40.50. Untuk web telnet servernya 192.168.40.201. Oke, selanjutnya langsung saja kita lakukan perubahan alamat IP sebagaimana yang diminta. Jadi kita klik di bagian kanan ini, Open Network and Sharing Center. Lalu kita di adapter setting, ini diklik kanan, properties, lalu kita cari internet protocol version 4 di sini. Kita klik 2 kali. Oke, kita ketikkan alamat IP-nya. Untuk subnet max-nya ini otomatis ya, kita klik saja, nanti akan muncul. Oke, selanjutnya kita lakukan pengecekan apakah alamat IP-nya sudah berubah. Bisa kita lihat di sini sudah berubah sesuai dengan yang diminta, 192.168.40.50. Kita lakukan konfigurasi yang sama pada web telnet server ya, pada mesin web telnet server. Oke, jika alamat IP di sini sudah sama dengan panduan, selanjutnya kita lakukan tes ping. Oke, hasil dari pingnya masih timeout ya.
Biasanya di sini kita hanya perlu mematikan Windows firewall-nya saja. Kita matikan semuanya. Kita coba lakukan ping kembali. Oke, sudah bisa terhubung ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan instalasi WinCap dan Snot sesuai dengan panduan praktikum. Untuk file instalasinya bisa kita dapatkan di bahan praktikum ya, disediakan di aktivitas pertama. Sebelum kita melakukan instalasi, kita perlu mengaktifkan GUIS Edition terlebih dahulu. Langkahnya sebagai berikut. Kita klik piranti, kita klik papan bersama, kita aktifkan dua arah. Lalu kita masuk ke piranti, lalu kita ke seret dan jatuhkan, kita ke dua arah. Oke, selanjutnya kita hapus CD drive instalasi Windows 7 nya ya. Iya, bagian ini kita eject ya. Setelah itu kita masuk lagi ke piranti, masukkan ini, lalu kita klik always do this for software and game. Kita run, kita lakukan instalasi ini sampai selesai. Kita next saja. Setelah selesai, nanti kita diminta untuk melakukan restart ya. Selanjutnya setelah restart, kita lakukan instalasi WinPickup dan Snot dengan cara kita seret ke sini ya. Kita lakukan instalasi WinPickup, Snot, dan NPP. Langsung saja. Setelah melakukan instalasi WinPickup, Snot, NPP, maka di local disk C nanti akan terbentuk secara default file Snot sebagaimana yang sudah dijelaskan pada panduan praktikum. Sini ya, file Snotnya ini. Langkah berikutnya kita melakukan praktikum mode Snot, yaitu dengan cara mengaktifkan Snot dengan menggunakan mode sniffer. Hal tersebut dapat dilakukan melalui command prompt dengan menggunakan sintaks sebagai berikut. Kita ke command prompt. Selanjutnya kita masuk pada mesin web telnet server. Kita akan lakukan ping ke mesin Snot ya. Windows B ini seperti di panduan. Selanjutnya untuk menghentikannya kita tekan Ctrl +C. Selanjutnya kita ke sintak berikutnya, yaitu Snot min_vd. Ini akan menampilkan konsol Snot sebagai berikut ini kurang lebih. Selanjutnya kita lakukan testing lagi. Sudah sama ya. Lalu untuk tampilan yang lebih deskriptif, kita mengetikkan sintaks sebagai berikut ini. Snot min_vd. Nah, terus dulu. Copying lagi dari web telnet server. Selanjutnya mengaktifkan Snot dengan menggunakan mode packet logger dengan sintaks sebagai berikut ini ya. Lalu kita diminta mengamati hasilnya, periksa folder, Snot, terus log. Ini ya, mode paket loggernya sudah muncul.
Di praktikum berikutnya kita diminta untuk konfigurasi slot. Untuk tahap awal gunakan konfigurasi slot yang telah disediakan dengan tahapan sebagai berikut. Kita mengganti file slot config yang terdapat pada drive C, lalu kita kopikan di slot etc dengan file slot config yang sudah disediakan pada folder terdapat di dalam folder bahan praktikum modul 6 slot IDS. Lalu kita mengganti folder Prepop rules dan SO rules yang terdapat pada drive C slot dengan folder yang terdapat di dalam folder bahan praktikum modul 6 slot IDS. Nah, slot config kopikan, replace, copy and replace. Oke, sudah. Selanjutnya slot rules-nya ini kita kopikan, kita paste di sini. Do this for all current item, ini kita centang. Yes. And refresh. Ya sudah ya. Selanjutnya kita menjalankan command prompt, lalu mengarahkan folder ke slotbit menggunakan perintah sintaks sebagai berikut, lalu melakukan eksekusi file slot, kemudian tekan enter sehingga akan muncul tampilan sebagai berikut. Kita langsung ikuti panduannya saja ya. Oke, ini sudah sesuai dengan perintah praktikum nomor 4 ya. Slot main W untuk menampilkan alamat fisik, IP address, nama device, dan indeks networknya. Selanjutnya pada nomor 5, jika indeks network adapter berisi lebih dari satu, untuk memilih dan mengaktifkan Ethernet driver dapat dilakukan melalui command prompt dengan mengetikkan slot main-dev main-i main-2, tekan enter. 2 adalah nomor indeks dari network yang akan kita gunakan. Oke, berikutnya untuk praktikum kita ini diminta menggunakan perintah slot main-dev main-i main-1. Kita akan melihat hasil Ethernet driver aktif dan operasionalnya seperti berikut, sudah sama. Selanjutnya ini dibiarkan berjalan, kita buka command prompt lagi, kita coba melakukan ping pada PC yang lainnya. Kita ping ke web telnet server, kita buka command prompt. Ini kita lakukan ping pada web telnet server. Oke, bisa kita lihat juga ini juga ada pergerakan tadi untuk kita melakukan ping. Kita coba ulang. Bisa kita lihat juga ya. Lalu kita tutup kedua Windows command prompt tersebut. Verifikasi terhadap instalasi Snot dan pemicu alert sudah selesai kita lakukan. Snot sudah bisa berfungsi dengan benar. Selanjutnya kita diminta untuk menyiapkan rules dan memperbarui konfigurasi Snot. Kita tutup. Kita masuk ke drive C ya. Drive C Snot lalu etc. Lalu kita buka Snot configuration dengan menggunakan notepad plus GGD. Ini ya, edit with notepad plus plus.
Lalu selanjutnya kita konfigurasikan sesuai yang diminta ini. Oke, patokannya di RFC 1918. Lalu kita ganti dengan alamat IP dari Snot kita. Untuk var eksternal net ini kita tetap biarkan saja. Lalu kita scroll ke bawah hingga menemukan rollpad. Kita pastikan lokasinya sudah sesuai dengan lokasi folder rules, report rules, dan show rules. Oke, kita tambahkan baris sebagaimana yang diminta di panduan ya. Kita tinggal ikuti saja apa yang diminta di panduan. Lalu selanjutnya kita lakukan save di sini ya. Kita save. Oke, setelah kita save kita close saja. Selanjutnya kita buka GMD. Kita mengarahkan foldernya ke Snot bin ya. Oke, selanjutnya kita mengetikkan sintaks sebagai berikut. Oke, jika muncul connecting packet processing seperti ini berarti sudah berhasil ya. Snot di sini mode standby. Selanjutnya kita membuat simulasi pengiriman data menggunakan ping yang dilakukan secara terus-menerus dari host yang memiliki alamat 192.168.40.201. Ini dari web telnet server. Kita nanti akan ping ke Snot ya. Nanti di Snot ini akan melacak aktivitas ping tersebut. Kita banjiri ping atau dengan ping vault. Oke, di Snot sudah mendeteksi adanya aktivitas masuk dari web telnet server. Ya, diberikan ada pergerakan. Oke, kemudian konsol pada mesin Snot akan mendetek aktivitas ping yang kita lakukan. Oke, mungkin cukup itu ya untuk praktikum tugas 3 keamanan jaringan. Mungkin dalam saya mengerjakan banyak kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dari saya ucapkan terima kasih.